Me? Oke lur, apa kabar dengan kalian semua? Tetaplah semangat sampai UMR kita naik seperti negara Singapura lur. Oke lur, kita akan membahas film yang lumayan menegangkan kali ini. Karena alur ceritanya hampir mirip dengan film John Wick. Cuman kalau ini versi old schoolnya, yang berjudul Nobody dan diperankan oleh Bob Odenkirk dan disutradarai oleh Ilya Naishuller. Film ini menceritakan tentang seseorang laki-laki biasa, namun sebelumnya ia adalah mantan agen rahasia yang sangat terlatih dan siap untuk menutup kasus kejahatan apapun walau dengan seorang diri saja. Tetapi karena usianya yang sudah tak muda lagi, ia pun memutuskan untuk berhenti dari dunia kekerasan dan menjadi seorang warga sipil biasa yang ingin damai di usia tuanya. Sampai akhirnya ia tersangkut masalah dengan mafia Rusia yang memaksa ia untuk melindungi keluarganya dari ancaman bos mafia itu lur. Sebetulnya memang film ini ada kemiripan dengan film John Wick karena gaya bertarung dan kisah pemeran utamanya yang hampir sama. Namun bedanya di sini dibikin soft dan mudah untuk dipahami. Namun untuk keseluruhannya sih hampir sama-sama aja lur. Dan itulah spoiler singkatnya. Mau tahu alur ceritanya seperti apa? Ayo gas aja lur ke filmnya. Sugeng beda katakan lur. Scene awal kita akan diperlihatkan seorang pria yang terlihat biasa saja. Padahal ia memiliki sebuah keahlian yang mungkin tak semua orang miliki. Meski ia usianya sudah tak muda lagi, namun kemampuannya dalam bertarung sangatlah mematikan. Ya, kita sebut saja Hoots Muscle sekaligus tokoh utama dalam film kali ini. Dikisahkan jika Hoots ini adalah seorang agen rahasia negara, yang mana status ia dalam dunia intelijensi sangatlah dirahasiakan. Bahkan di status organisasinya sendiri, dan ia mampu untuk menumpas semua jenis kejahatan meskipun dengan hanya mengandalkan diri sendiri saja. Tetapi kini Hoods memilih untuk berupaya menjadi warga sipil biasa saja, karena mengingat usianya yang sudah mulai pensiun, serta ingin menjaga keselamatan keluarganya lur. Namun hanya sedikit saja orang yang tahu tentang dirinya, bahkan keluarganya sendiri termasuk anaknya dan istrinya meski istrinya sedikit tahu karena diberitahu oleh Hoods. Dan inilah istri Hoods yang bernama Becca Mansell. Ia tahu jika suaminya itu memiliki sifat yang dingin karena ia seorang intelijen khusus. Tetapi cintanya dengan keluarganya luar biasa, yang membuat Becca tahu jika Hoods adalah orang yang sangat family treatment. Kemudian kembali lagi ke cerita di mana Hoods menjalani hari-harinya sebagai agen intelijensi negara. Meskipun ia sendiri sudah merasakan hal yang bosan dalam statusnya yang sekarang, tetapi kondisi masih saja tetap menuntut dirinya untuk selalu berwaspada. Karena ia tahu menjadi agen intelijensi itu sangatlah tak mudah, karena kerahasiaannya yang membuat ia banyak dicari tahu. Dan juga tak lupa jika Hoods adalah salah satu anak dari agen khusus militer, yang sama halnya seperti Hoods, kita sebut saja yakni David Mansell, yakni ayah Hoods yang kini pensiun dari agen intelijensi. Namun kemampuannya ia dalam berperang masih sangatlah terjaga. They couldn't have stolen that, would they? Sampai di mana saat putrinya yang kehilangan kalung kucing kesayangannya, yang mana waktu itu di awal kisah, rumahnya pernah dirampok oleh beberapa penjahat. Dan tak butuh banyak kata-kata, Hoods pun langsung mencari tahu tentang keberadaan perampok tersebut. Dan di sini kita tahu jika keberadaan Hoods sangatlah ditakuti oleh para pelaku kejahatan yang terbukti. Saat ia menanyai salah satu tempat tato, orang di situ lebih memilih pergi daripada berhadapan dengannya. Kemudian setelah Hoods mendapatkan alamat perampok yang ia cari, ia malah tak menemukan kalung itu. Dan sialnya lagi saat Hoods ingin menghabisi perampok itu, Hoods malah mendengar tangisan bayi. Yang ternyata mereka punya anak kecil, jadi status mereka hanya perampok kelas teri saja. Yang butuh kehidupan, makanya mereka melakukan perampokan itu. Lalu akhirnya Hoods pergi dengan rasa kesal.
Kemudian saat Hutch ingin pulang karena belum mendapatkan hasil mencari kalung kucing yang ia cari, di tengah jalan ia malah disibukkan dengan segerombolan geng remaja yang ugal-ugalan. Bak seperti singa yang terbangun dari tidurnya, Hutch pun akhirnya memutuskan kembali beraksi dari keputusannya yang ingin pensiun dan damai dari keributan. Dan benar saja, sialnya geng tersebut malah habis dibantai oleh Hutch yang sendirian karena kemampuan bertarung yang Hutch miliki jauh di atas kemampuan mereka. Dan tak butuh waktu lama untuk melumpuhkan mereka semua. Namun tetapi disinilah awal keributannya dimulai dengan salah satu mafia besar dari Rusia. Karena berandalan yang Hutch hajar habis-habisan tadi adalah adik dari seorang mafia besar di Rusia yang katanya sangat licik dan tak segan untuk menghabisi para musuhnya. Meskipun begitu, Hutch adalah orang yang sangat terlatih, jadi ia tak merasa ciut nyali sedikit pun demi melindungi keluarga yang ia cintai, lur. Dan mafia itu bernama Julian. Ia seringkali terlibat dalam perang antar mafia lainnya. Ia boleh saja tampil sangar di depan para mafia lainnya, tetapi sekarang ia belum mengetahui jika adiknya dalam kondisi yang sangat sekarat di rumah sakit akibat salah dalam memilih lawan. Namun sesaat selang kemudian, akhirnya Julian mendapatkan kabar jika adiknya sekarang dalam kondisi yang sekarat di rumah sakit dan beberapa anak buahnya dalam kondisi yang mengenaskan akibat bertarung dengan Hutch yang saat itu sendirian. Dan seketika Julian pun murka melihat adik dari seorang mafia besar sampai sekarat dibuat oleh pria yang tak lain hanyalah pria sipil. Namun sangat berbahaya jika sampai mengusiknya, lur. Kemudian scene pun berganti di mana kini Julian menantang seorang agen intelijen yang sangat satset dalam tugasnya. Tetapi sebelumnya memang Julian belum tahu siapa sih Hutch yang sebenarnya. Sampai ia pun menyuruh anak buahnya yang seorang hacker untuk mencari tahu siapa sebenarnya Hutch ini. Lalu sebaliknya juga Hutch pun mencari tahu siapa Julian sebenarnya dan semengerikan apa sih sampai rumor yang beredar berbicara jika Julian salah satu seorang mafia yang sangat ditakuti. Namun tetapi ya, setelah hacker dari Julian menemukan identitas dari Hutch yang sebenarnya, ia malah takut dan malah resign dari pekerjaannya sampai ia terima jika ia tak digaji sekalipun, daripada harus berurusan dengan agen rahasia yang sangat berbahaya itu. Namun Julian pun masih saja penasaran dan menyuruh beberapa anak buahnya untuk menculik si Hutch untuk diinterogasi oleh si Julian. Sesaat kemudian Hutch menyuruh anak dan istrinya untuk bersembunyi di basement sebagai tempat perlindungan, sedangkan Hutch mulai meluncurkan aksinya untuk menghadapi beberapa orang suruhan dari Julian. Sebenarnya Hutch dapat saja menghabisi mereka semua, namun ia tak ingin nantinya hal apa yang terjadi membuat anaknya menjadi takut dengan pekerjaannya itu. Lalu akhirnya Hutch pun berhasil dilumpuhkan oleh mereka. Tetapi mereka tak tahu jika agen intelijen seperti Hutch tak semudah itu untuk ditangkap. Dan malahan akhirnya mereka lah yang menjadi korbannya. Dan Hutch berhasil untuk lolos tanpa meninggalkan sebuah jejak karena ia tahu cara untuk menyamarkan jejaknya agar tidak diketahui. Setelah ia lolos, Hutch pun langsung bergegas untuk pulang sembari ia memberitahu ayahnya jika nantinya ada beberapa pasukan suruhan Julian yang akan menuju ke tempatnya. Dan Hutch pun menyuruh untuk anak dan istrinya agar dapat sementara pergi untuk mengamankan diri. Dan lagi-lagi Hutch pun tahu agar perkara ini tidak meninggalkan jejak. Ia pun akhirnya membakar rumahnya sendiri beserta musuh yang ia tangkap, agar seolah-olah jika kejadian ini murni kebakaran saja. Setelah itu, Hutch pun langsung tancap gas untuk menemukan markas barunya dalam menyiapkan rencana-rencana selanjutnya untuk menghadapi sang bos mafia. Dan scene berganti ke ayahnya Hutch,
Ya, benar saja ada dua orang bersenjata yang siap untuk membunuh David. Dikiranya ia tak bisa berbuat apa-apa, tetapi dengan kemampuan David menjadi seorang agen rahasia juga, ia pun dengan mudahnya untuk melumpuhkan mereka semua walau sambil duduk di kursi sofa. Respect buat ketua lur. Dan akhirnya Julian pun sadar jika musuh yang ia hadapi ini bukanlah orang biasa, melainkan orang yang dapat dengan mudahnya untuk menghabisi seluruh reputasinya sebagai mafia besar. Dan benar saja, dengan kesiapan yang matang, Hoods pun dengan gagahnya bersiap untuk datang ke markas Julian walaupun sendirian. Dan boom, dengan sangarnya Hoods pun menghabisi seluruh gudang koleksinya termasuk obsek atau gaji tunjangan untuk para mafia yang didapat dari hasil rampok. Anjay, mafia aja dapat tunjangan lur. Dan tanpa Julian ketahui jika hampir seluruh harta kekayaannya lenyap dihabisi oleh Hoods. Scene pun berlanjut dengan jiwa kesatriaannya. Hoods pun menyuruh seluruh anak buahnya Julian untuk keluar agar ia dapat berbicara langsung dengan Julian berdua. Di sini Hoods bermaksud ingin menyudahi perseteruannya dengan Julian karena Hoods merasa cukup setelah memberi balasan ke Julian. Tapi setelahnya, oke, benar saja lur. Bos mafia itu tak menerima tawaran dari Hoods dan malahan sekarang ia memilih untuk berperang dengan Hoods. Lalu dikiranya Hoods sendirian dalam menghadapi mereka semuanya yang jumlahnya begitu banyak. Ternyata Hoods dibantu oleh ayahnya dan temannya yang kita sebut saja si Alex, yang tak lain adalah anggota intelijen juga. Oke, lalu satu persatu dari mereka pun dapat mudahnya dihabisi oleh tim Hoods yang hanya berjumlah 3 orang saja lur. Jadi, kesalahannya bos mafia ini adalah memilih lawan yang salah. Dan akhirnya tak ada ampun untuk mafia satu ini lur. Dan di scene kali ini akhirnya bos Julian pun dapat ditumbangkan oleh tim Hoods. Meski ada sedikit rasa nekat dari Hoods untuk mengakhiri pertempuran ini. Sesaat kemudian setelah pertempurannya berakhir, Hoods pun diinterogasi oleh tim kepolisian yang datang setelah kejadian dan mereka tak tahu apa-apa tentang Hoods. Namun setelahnya, film pun berakhir lur. Ending yang mengkuclukan. Oke lur, gimana nih menurut kalian soal film barusan kita bahas? Lumayan seru bukan? Untuk keseluruhannya, alurnya menurut saya sangat rapi. Namun seringkali saya sedikit bingung dengan maksud tujuan pembuatan naskah cerita ini terhadap setiap pemeran filmnya. Tapi oke lah, karena ini bukan film yang dibuat per episode, jadi lebih kompleks. Karena menurut saya dibuatnya begitu singkat dan kurang begitu mendetail, tapi untuk rating filmnya cukup bagus, yakni 6,8 di IMDb. Film ini cocok untuk kalian yang suka nonton film berkarakter menegangkan sekaligus action fight. Kesimpulannya dari film kali ini menurut saya adalah meskipun pekerjaanmu membuatmu merasa jenuh dan membosankan, namun yakinlah di setiap langkahmu ada keluarga yang selalu mendoakanmu. Dan semoga lelahmu menjadi lelah lur. Dan untuk kalian yang suka dengan channel ini jangan lupa ya lur untuk bantu like, komen, dan subrek-nya. Karena tanpa kalian semua channel ini tak akan bisa berkembang lur. Mungkin cukup sekian dan selamat berjumpa kembali di rangkuman film selanjutnya lur. Sugeng tindak lur.